um, langkah Bank Indonesia dalam menahan suku bunganya ini sudah diproyeksi juga oleh Anda dan juga Anda sudah memitigasi apa-apa saja yang kiranya harus dilakukan? Oke, kalau kita lihat memang The Fed dari mulai bulan September terus menurunkan suku bunga acuan sampai dengan sekarang udah 4,64. Sedangkan Bank Indonesia menahan dari bulan September di angka 6%. Kalau kita melihat dari industri melihat bahwa kenapa Bank Indonesia menahan, ada resiko dari nilai tukar rupiah yang cukup lumayan tinggi juga. Dan untuk inflasi, kita cukup mengerti, sebagai industri cukup mengerti bahwa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 6%. Kaget, tidak terlalu kaget, karena memang industri perusahaan pembiayaan sudah terbiasa dengan bunga yang cukup lumayan tinggi. Kalau kita lihat dari Januari kita masih bertengger di 6%, mulai naik di bulan April 6,25 dan dikoreksi kembali di bulan September 25 basis point. Jadi itu sudah kita prediksi dari awal bahwa suku bunga akan ditahan di angka 6%. Begitu Mas Bram. Oke, baik. Kita bicara di tahun 2024 ini. Anda melihat bagaimana langkah BI juga untuk terkait suku bunga acuannya di tahun 2025 nanti. Akankah sama saja karena memang tantangan global, ketidakpastian global juga masih sama? Atau Anda melihat sedikit secerca harapan bahwa memang Bank Indonesia masih memiliki peluang untuk memangkas suku bunganya di tahun depan nanti? Ya, kalau kita melihat ada aspek dari faktor dari ekonomi Amerika. Dan kalau saya sendiri melihat bagaimana gayanya Presiden Amerika Donald Trump yang sangat mencintai suku bunga yang lebih turun untuk bisa meningkatkan perekonomian di negaranya, dan impor juga akan semakin besar karena suku bunga turun akan mengkoreksi nilai dolar sehingga nilai impor akan lebih bagus lagi dan konsumsi masyarakat, ekspansi ekonomi di Amerika juga akan semakin bagus. Saya melihat ada kecenderungan bahwa dalam jangka menengah ke depan, BI pun akan menurunkan suku bunga, merespon penurunan suku bunga di Amerika, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Tapi karena nilai dolar sekarang masih cukup lumayan tinggi. Hari ini saya cek ada di 16.200 ya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan ini mungkin harus distabilkan. Tapi dalam jangka menengah, saya masih mempunyai persepsi dan feelings bahwa suku bunga acuan Indonesia kita, Bank Indonesia akan dikoreksi lebih turun lagi. Oke, baik Pak Haris. Lalu impact apa juga yang Anda harapkan tentunya dari pemangkasan suku bunga Bank Indonesia apabila ada potensi di tahun 2025 nanti, khususnya terhadap sektor pembiayaan di negara kita, Pak Haris? Sudah barang pasti adalah biaya untuk mendapatkan funding kita akan jauh lebih murah. Sehingga dengan penurunan biaya funding rate-nya kita, penerapan suku bunga ke nasabah pun akan lebih murah dan akan lebih terjangkau. So yang kita harapkan dengan penerapan suku bunga yang lebih murah terhadap nasabah akan menstimulus, memotivasi nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan atau pembelian kendaraan. Begitu Mas Bro. Oke, kami juga mencoba melihat datanya terkait sektor pembiayaan di tanah air, Pak Haris, di mana pertumbuhan pembiayaan industri perusahaan multifinance mencapai 8,37% di akhir Oktober 2024 atau melambat dari posisi September yang mencapai 9,39%. Tentu kami akan menggarah pada pertanyaan mengapa bisa melambat di sana, apa kondisinya yang terjadi? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor ya, yang kalau kita lihat geopolitik juga semakin memanas sekarang ini. Apalagi sekarang ini saya dengar ada serangan terakhir ke Rusia oleh Ukraina, itu juga akan meningkatkan tensi ketegangan yang ada, ditambah lagi di Timur Tengah sekarang juga akan memanas, perekonomian tidak baik-baik saja. Ini menjadi salah satu faktor sehingga daya beli masyarakat di Indonesia juga akhirnya melemah. Itu terlihat dari terkoreksinya pembiayaan di Indonesia ataupun pembelian kendaraan di Gaikindo juga akan melemah. Nah itu menjadi salah satu faktor penurunan daya beli masyarakat di Indonesia tahun 2024 itu. Ini Mas Bram. Oke, Anda memang tantangan tersebut mungkin sudah terlihat begitu ya. Lalu bagaimana juga di saat di tahun depan ada kebijakan teranyar dari pemerintah yang sedang digodok yaitu PPN 12%. Apakah memang ini juga sudah dimitigasi oleh sektor multifinance? Nah kalau kita lihat resiko selanjutnya di tahun 2025 adalah penerapan PPN 12%. Yang saya dengar sekarang ini menjadi perdebatan yang cukup lumayan hangat. Dan satu lagi yang sedang hot topic adalah penerapan opsi pajak.
ya 66%. Nah itu akan meningkatkan biaya bayar masyarakat untuk pembelian kendaraan. Nah itu menjadi resiko yang cukup lumayan besar, sehingga saya dengar dari asosiasi retailer di Gaikindo juga menurunkan target di tahun 2025 yang tadinya punya harapan untuk bisa tembus lagi ke angka 1 juta. Kalau penerapan opsen pajak ini dilakukan, ada kemungkinan mereka akan mengkoreksi kembali targetnya di bawah 700.000 unit. Nah itu menjadi kekhawatiran kita di tahun 2025, Mas Bram. Oke, ada opsi pajak dan penerapan PPN 12% yang tentunya memberatkan bagi sektor multifinance. Langkah apa juga yang juga bisa Anda sarankan begitu ya kepada pemerintah kita agar mana memang ini dikaji kembali kebijakan untuk di tahun 2025 nanti terkait opsi pajak dan PPN 12%? Ya, kalau kita melihat memang domino efek dari otomotif bisnis terhadap pendapatan negara cukup lumayan besar. Jadi dengan penurunan daya beli masyarakat terkait dengan kendaraan ini akan berpengaruh cukup lumayan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kita harapkan bisa dikaji ulang kembali penerapan itu semua karena memang di tahun 2025 dengan berbagai tekanan di geopolitik dan makroekonomi ditambah lagi akan penerapan opsi pajak dan PPN 12% itu saya sudah bisa pastikan bahwa daya beli masyarakat khususnya ke kendaraan akan jauh lebih menurun dan memang pertumbuhan dari perusahaan pembiayaan akan sangat bermasalah di tahun 2025. Oke, baik. Pak Aris, kami juga penasaran begitu ya terkait strategi yang tentunya Anda siapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan PPN 12%, opsi pajak, strategi apa yang bisa digunakan agar mana memang kinerja di sektor multifinance di tahun 2024 nanti khususnya CIMB Niaga begitu ya, ini juga bisa tetap berada di targetnya, di jalurnya dan juga apa yang diharapkan oleh CIMB. Ya, kalau kita lihat regulator juga sudah mengeluarkan produk-produk baru supaya perusahaan pembiayaan bisa mendiversifikasi produk yang ada. Di beberapa tahun kemarin mengeluarkan POJK untuk terkait pembiayaan dana tunai. Dan ini kalau saya lihat direspon cukup lumayan positif oleh perusahaan pembiayaan industri. Dan mungkin juga kalau kita lihat tahun ini pertumbuhan perusahaan pembiayaan itu walaupun melemah tapi masih tetap positif. Ya, nah itu salah satunya adalah kemungkinan salah satunya adalah industri mulai mendiversifikasi produk yang ada. Mulai banyak sekali yang mengalihkan pembiayaannya ke pembiayaan dana tunai. Walaupun sekarang regulator masih mengcap 25% dari total aset kelolaannya bisa ditawarkan melalui dana tunai dan juga di atas di bawah 500 juta. Itu menjadi satu opsi. Dan yang kedua, POJK nomor 17 2024 terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha bullion itu menjadi opportunity. Ya, bagaimana simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas dan penitipan emas sekarang sudah diatur dan diperbolehkan. Nah, ini mungkin di tahun 2025 akan menjadi satu produk yang khususnya Sinaf sendiri mulai mengexercise opportunity produk ini sebagai salah satu produk penunjang untuk bisa tumbuh dan sehat tahun 2025. Di samping produk yang ada pembiayaan kendaraan bermotor.